Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 3? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran daring kita ya. Masih di tema 1, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Dan silakan anak-anak sekalian dipersiapkan alat tulisnya bagi yang memang ada penting ya. Seperti biasa Bapak akan sedikit menjelaskan materi, dan jika memang dirasa itu penting untuk dicatat, maka silakan dicatat anak sekalian ya. Beritulah, dan tetap selalu belajar dari rumah. Baiklah anak-anak sekalian, jadi kita lanjutkan ya pembelajaran kita ya. Yang kemarin kita membahas tentang sedikit apa itu yang menjadi persamaan dan juga apa yang menjadi perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak sekalian, kita ketahui seperti contohnya cicak yang pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya anak-anak sekalian, bahwasanya cicak itu bertelur ya. Dan juga ikan, ada persamaannya antara cicak dan ikan, itu sama-sama bertelur ketika melakukan proses perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakan ikan dan cicak itu sama, itu dengan cara bertelur. Namun demikian anak-anak sekalian ya, tentu saja habitatnya atau alam tempat cicak dan ikan hidup itu sangat berbeda. Kalau cicak itu di darat, sedangkan ikan di air. Nah, kembali tentang perkembangbiakan ya. Cara berkembangbiak cicak dan ikan itu sama-sama bertelur ya. Ikan mas itu sekali bertelur anak-anak sekalian bisa sampai 1000 butir telur. Kita ketahui bahwasanya makhluk hidup itu bernapas. Jadi kalau makhluk hidup itu tidak bernapas, maka tidak bisa dikatakan makhluk hidup ya. Berarti dia sudah mati karena tidak bernapas. Adapun alat-alat pernapasan dalam makhluk hidup itu pun berbeda-beda anak-anak sekalian. Persamaannya adalah setiap makhluk hidup itu bernapas. Namun perbedaannya, setiap makhluk hidup itu dapat berbeda-beda cara bernapasnya. Bahkan alat pernapasannya pun berbeda-beda. Seperti manusia, kita bernapas dengan paru-paru ya. Sedangkan ikan itu ada yang bernapas dengan paru-paru sama seperti manusia, dan ada juga yang bernapas dengan insang ya. Kalau kita dapat ikan, ibu kita beli ikan di pasar, atau ayah kita, bahkan kita mancing ikan, itu ada insang ya di, kalau kita telinga nih, sebelah samping kanan dan kiri. Nah, kita manusia anak-anak sekalian bernapas dengan paru-paru, sehingga sebagai salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu alat pernapasan, itu hendaknya difungsikan atau digunakan dengan cara yang baik ya. Dan itu salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah anak-anak sekalian ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Apa yang dimaksud berkembang? Itu bertambahnya ukuran tinggi serta beratnya. Dari yang kecil berubah menjadi besar, dari yang ringan berubah menjadi berat. Nah, itulah yang dikatakan dengan berkembang. Maka setiap makhluk hidup itu berkembang. Lalu bagaimana Pak jika tidak berkembang? Seperti itulah saja. Nah, itu
sudah menjadi takdir Allah ya, qadarullah, seperti itu ya. Nah, jadi ini kan salah satu ciri makhluk hidup anak-anak sekalian. Seperti halnya tumbuhan dari biji kita tanam, lalu dia sebulan kemudian mungkin dia akan tunas, lalu terus seperti itu meninggi dan menjadi besar. Nah, itulah yang dikatakan dengan berkembang. Berkembang adalah merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Seperti contohnya anak sekalian, tinggi badan kalian. Tinggi badan kalian ya, itu tentunya berbeda. Ya, kebanyakan umumnya idealnya berbeda. Dari TK, kelas 1, kelas 2 dan sekarang kelas 3. Ya, itu pasti berbeda. Idealnya seperti itu. Lalu jika ada yang tidak seperti itu sudah menjadi takdir Allah, dan ya, kita tidak bisa lalu menyalahkan. Tidak boleh seperti itu, karena semua kita, dunia dan isinya ini milik Allah, seperti itu anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, mungkin demikian sedikit pembahasan materi yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Untuk tugas kali ini, tugasnya adalah seperti ini. Silakan kalian lihat di sini. Nah, ya anak-anak sekalian, silakan dikerjakan. Ya, anak-anak sekalian, silakan dikerjakan ya sesuai dengan perintah. Tolong dibuat dengan rapi, dengan penggaris, menggunakan pena, buat sendiri, jangan orang tua yang membuatkannya atau kakaknya atau siapalah, pokoknya dibuat dengan rapi ya. Usahakan jangan banyak coretan. Setelah dibuat seperti biasa, silakan dikumpul di classroom kita, di kelas classroom kelas 3 anak-anak sekalian ya. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.